Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi kepada Bapak Rudi selaku dosen pengampu mata kuliah instrumentasi biomedis pada kelas RB. Nah, kami dari kelompok 23 ingin mempresentasikan hasil dari rancangan yang telah kami buat atau rangkaian yang telah kami buat, yaitu mengenai simulasi sistem pengendalian dosis infrared pada alat terapi menggunakan IR sensor pada Proteus. Nah, sebelum kami menjelaskan mengenai rangkaian kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri Mela Ananda, yang kedua ada teman saya yaitu Rati Bismi Viola, dan yang ketiga ada Aulia Yani Fauziah. Nah, nah untuk rangkaian yang kami buat pada kali ini yaitu tujuannya yaitu sebagai pengendali dari dosis dari sinar infrared pada alat terapi yang menggunakan sensor sensor pada Proteus. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke rangkaiannya, yang mana rangkaian ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu tuh alat dan bahan yang akan digunakan dalam merangkai. Yang pertama itu ada laptop yang sudah diinstal uh, Proteus. Yang kedua ada library infrared yang itu tuh digunakan ketika untuk merangkai. Yang ketiga ada uh, library Arduino Uno pada Proteusnya. Terus komponen yang digunakan itu ada berupa baterai, LED Blue, Res, Thunder, Logic Talk, Virtual Terminal, Ground, dan jaringan. Nah, mungkin bisa ditambahkan semua komponen-komponennya ke dalam Proteus tersebut. Dan sebagai info, untuk percobaan kali ini yaitu memiliki tujuan yang pertama yaitu mengetahui bagaimana cara mendesain dan merancang pengendalian dosis inframerah pada alat terapi, dan yang kedua itu mengetahui bagaimana sih manfaat dari inframerah bagi tubuh, dan yang ketiga membuktikan apakah pengendalian dosis pada alat terapi ini berhasil digunakan, dan untuk tujuan yang selanjutnya itu mengetahui bagaimana sih terapi inframerah ini memiliki efek yang baik terhadap eh, tubuh manusia. Dan selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh teman saya mengenai bagaimana proses pembuatan dari atau perancangan dari alat ini sendiri atau rancangan ini sendiri. Baik, untuk rangkaiannya ini kan di Arduino itu ada mempunyai 21 pin, namun kita dalam perancangan ini nih hanya menggunakan 4 pin dalam sistem ini, di mana pin satu itu dihubungkan ke bagian RXD pada virtual terminal. Terus pada pin 7 Arduino Uno kita itu menghubungkan pada bagian output infrared sensor. Terus di mana infrared sensor ini merupakan komponen utama pada perancangan ini. Kemudian untuk pin ground dihubungkan juga ke ground. Terus untuk pin VCC dihubungkan ke baterai yang digunakan sebagai sumber tegangan DC. Terus untuk pin ke-10 di Arduino Uno ini dihubungkan ke solder, dan sisi lainnya itu dihubungkan ke baterai dan dengan melewati arus ground. Terus untuk pin 8 pada Arduino Uno dihubungkan ke resistor yang berfungsi untuk membatasi arus yang mengalir pada rangkaian. Terus untuk sisi lain resistornya itu dihubungkan ke LED blue yang kemudian disambungkan lagi ke baterai melewati arus ground. Terus untuk tahap selanjutnya itu pada bagian IR obstacle sensornya itu terdapat test pin yang kemudian dihubungkan dengan logic toggle yang pada dasarnya digunakan sebagai alat penyambung atau pemutus alur. Untuk spesifikasi pada
komponennya itu pada resistor kita itu menggunakan arus sebesar 330 volt dan baterainya itu 12 volt. Nah, setelah semua komponen terpasang dengan benar, maka nantinya kita akan menjalankan program pada Arduino Uno. Terus untuk mengambil nama programnya yang akan dimasukkan ke dalam library Arduino Proteus tersebut. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sinar infrared merah infrared itu sendiri merupakan radiasi elektromagnetik yang panjang gelombangnya lebih panjang daripada cahaya yang tampak dan lebih pendek dari gelombang radio. Jadi eh, manusia bisa menggunakan sinar infrared ini sebagai terapi fisik. Sebelum kita menjalankan rangkaian, maka kita akan mempersiapkan codingannya terlebih dahulu. Nah, di mana pada codingan ini kita menggunakan beberapa integer pin, yaitu yang pertama integer pin R7, integer L8, dan integer pin S10. Jadi, pin R itu merupakan variabel dari sensor infrared dan pekan dari LED. Kemudian, yang dimaksud dengan pin S itu adalah sandal dan pin-pin seperti 7, 8, dan 9 itu berfungsi untuk menghubungkan. Nah, setelah kita mempersiapkan pin-pin tadi, kemudian kita setup. Nah, setelah di setup, di sini LED akan menyala dengan delay 100 mili. Dari codingan yang telah dibuat, maka LED akan menyala secara bergantian. Nah, kemudian pada codingan tune, kemudian kita pada codingan tune pin S bernilai 1000 milisecond. Dan di sini kita menggunakan serial print integer yang terdeteksi dengan delay 200 dan apabila terjadi gesekan, jadi pada value berada dalam keadaan high, maka print lainnya akan menampilkan infrared. Tetapi apabila value berada dalam keadaan high atau bernilai 0, maka nantinya sinyal infrared itu akan mati. Tidak hanya sinyal infrared yang akan mati, tetapi seperti note, serial print, dan sounder juga akan ikutan mati. Nah, setelah codingan selesai, nantinya codingan akan dihubungkan dengan rangkaian dengan yang mana cara menghubungkannya yaitu dengan mengkopikan file tersebut ke codingan pada Arduino Soft. Oke, di sini setelah rangkaiannya selesai, maka eh, program akan kita jalani
dan keluar hasil atau keluaran dari simulasi tersebut, infrared tidak terdeteksi. Bahwa tidak adanya tanda-tanda bahwa cahaya cahaya atau integrasi infrared yang diterima itu berbahaya. Makanya infrared tidak terdeteksi. Jika cahaya tersebut berbahaya, maka hasil atau keluaran akan menjadi terdeteksi. Oke, sesuai dengan codingan tadi, yang mana apabila file itu bernilai 0, maka LED akan mati. Kemudian, serial print dan sounder juga akan ikutan mati, sehingga infrared dinyatakan tidak terdeteksi oleh sistem. Tetapi apabila value bernilai 1, maka seharusnya founder di sini akan menyala, LED menyala, dan virtual terminal juga akan muncul. Nah, sekarang kita akan mencoba mengklik LED blue, maka akan terdeteksi dan akan mengeluarkan suara seperti yang kita dengar pada saat ini. Baik, sekian hasil dari presentasi dari rangkaian yang telah kami buat. Nah, dari rangkaian tadi dapat disimpulkan bahwa eh, tingkat ketelitian level dalam penyinaran akan mempengaruhi proses terapi yang akan dilakukan. Nah, seperti tadi kan karena tadi tidak ada cahaya atau eh, faktor yang mempengaruhi sinar inframerah itu, maka tidak maka di sekitar alat ini tidak akan terdeteksi. Nah, kemudian intensitas yang tinggi akan berdampak buruk pada kesehatan karena sinyal infrared sendiri akan menjadi bahaya apabila digunakan dengan kapasitas yang berlebihan. Kemudian kita di sini menggunakan sensor OB stateless yang ditempat sebagai sensor cahaya. Kemudian kita menggunakan Arduino Uno eh, yang digunakan sebagai controller agar bisa mengendalikan semua input dan output yang ada pada alat. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir yaitu penyinaran juga mempengaruhi perubahan suhu. Semakin tinggi level penyinaran, maka semakin besar perubahan suhu yang terdapat pada ruangan atau objek tertentu. Mungkin sekian penjelasan mengenai rangkaian yang telah kami buat. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.